Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pastinya kalian udah pada tahu dong kalau dalam beberapa bulan ini kita lagi menghadapi yang namanya wabah corona atau COVID-19. Nah, selama menghadapi pandemi ini, kita juga diminta untuk yang namanya physical distancing atau pembatasan secara fisik. Dan kita juga dianjurkan untuk stay di rumah aja. Nah, masalahnya pada minggu-minggu awal penerapan kebijakan tersebut, kita pasti sering mendapati berbagai macam keluhan ataupun merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada. Yang pada endingnya kita justru malah jadi nyalahin keadaan gitu. Tapi sebetulnya kita tuh nggak perlu ngeluh atau nyalahin keadaan, sebab ini semua tuh cuma soal waktu aja. Perasaan gak nyaman itu kan karena emang kita belum terbiasa. Soalnya ini emang bukan rutinitas kita sebelumnya. Nah, daripada waktu kita sia-sia untuk mengeluh, mending kita habiskan waktu kita dengan ngelakuin hal-hal yang positif setiap harinya. Soalnya masa-masa yang kayak gini sebetulnya adalah masa-masa yang paling tepat buat kita mulai mengatur ulang waktu kita dan juga mengatur ulang pola hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena di masa-masa yang kayak gini juga sebetulnya kita jadi lebih leluasa dan punya kontrol penuh buat mengatur waktu kita sendiri. Jadi mau kalian tipikal orang yang ekstrovert ataupun introvert seperti saya, kita semua punya opsi yang sama untuk memanfaatkan hari-hari kita untuk diisi dengan hal-hal positif dan perlahan bisa membuat kita menjadi pribadi yang produktif selama menghadapi pandemi ini. Nah, di podcastku kali ini, aku Muhammad Rafael Tegareksa dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mau sharing ke teman-teman semua apa aja sih hal-hal positif yang bisa kita lakuin selama pandemi ini, yang pastinya dapat membuat kita jadi lebih produktif. Yang pertama yaitu olahraga. Kegiatan yang satu ini bisa dibilang kegiatan yang wajib pakai banget kalian lakuin selama di rumah aja. Karena di masa-masa yang kayak gini nih, kesehatan kita, terutama imunitas kita, penting banget untuk tetap dijaga. Salah satunya dengan rutin olahraga tentunya. Jadi nggak rebahan mulu. Sebetulnya statement bahwa rebahan bisa menyelamatkan dunia itu nggak salah juga. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai rebahan justru jadi aktivitas kalian tiap harinya tanpa kalian ngelakuin hal-hal yang positif yang lain. Karena bisa bahaya banget kalau aktivitas rebahan kalian jadi terakumulasi dan akhirnya jadi suatu habit kalian setelah pandemik usai. Nah, olahraga juga nggak harus yang berat-berat, tapi olahraga yang ringan dan yang kalian suka dan tentunya kalian bisa. Yang kedua yaitu belajar. Belajar mungkin bisa banyak definisinya, tapi yang dimaksud belajar di sini ialah ketika posisi kita masih sebagai siswa atau mahasiswa. Karena sekolah-sekolah dan kampus itu diliburkan, bukan berarti kita nggak belajar sama sekali mata pelajaran ataupun mata kuliah yang kalian pelajari di kampus ataupun di sekolah kalian. Jadi kalian perlu nih buat meluangkan waktu kalian dalam satu hari untuk memperdalam bidang ilmu yang kalian pelajari. Dan sekarang tentunya dengan perkembangan IT, kita jadi nggak masalah dong untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, yang ketiga adalah yang lagi aku lakuin ini, yaitu mengikuti kompetisi yang kalian suka dan kalian mampu. Nah, ini bisa jadi peluang besar nih buat kita mencoba hal-hal baru sekaligus meningkatkan skill kita di bidang tertentu lewat lomba-lomba yang diadakan oleh pihak tertentu. Jadi asik banget gak tuh kalau di rumah aja kita tetap bisa produktif, berkarya sekaligus berprestasi. Nah, yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu menghibur diri. Kita juga perlu loh untuk menghibur diri kita di sela-sela aktivitas harian kita. Misalnya nih, kita habis kelas online atau ngerjain tugas-tugas yang pastinya bikin kalian capek. Nah, disitulah tubuh serta pikiran kalian butuh istirahat sebentar dengan cara melakukan hal-hal yang bisa bikin kalian happy tentunya. Misalnya nonton film, baca buku, dengerin musik, atau hal-hal lainnya. Syukur-syukur kalian bisa menghibur diri dengan hal-hal yang bikin skill kalian jadi tambah mantep. Misalnya, kalian suka dengan desain grafis atau menulis, dan kalian merasa kalau ngelakuin hal-hal itu tuh jadi bikin kalian tambah happy. Nah, gunakanlah waktu-waktu ini untuk tidak hanya merilekskan pikiran, tapi juga bisa bikin kita jadi lebih berkembang. Nah, itu tadi kira-kira 4 hal yang bisa kalian kerjakan ketika kalian di rumah aja. Terakhir dari aku, di rumah aja bagi sebagian orang adalah pilihan yang paling tepat, tapi pasti ada juga orang yang gak sepenuh hati menerimanya. Tapi bagaimanapun keadaan kalian, satu hal yang harus kalian pastikan adalah ketika kalian di rumah aja, pastikan kalian tetap harus berkarya, produktif, dan mematuhi protokol kesehatan. Karena di rumah aja bukan berarti cuma rebahan. Sekian dari aku, semoga podcast ini bermanfaat. Stay safe buat kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.